Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Papa Rumpita, dan ini masih tetap di channel yang sama, Diary Papa Rumpita. Mungkin kalian bertanya-tanya, kemana aja sih Papa Rumpita ini kok lama banget gak muncul? Dan kali ini saya kembali lagi muncul di hadapan kalian untuk membagikan pengalaman yang sudah saya dapatkan karena beberapa saat yang lalu saya sempat cukup lama meninggalkan channel ini untuk sibuk di dalam kesibukan saya yang lain dan di platform aku yang lain juga. Apa sih? Aku sibuk live di TikTok, guys. Jadi kalau kalian nggak ada aku di sini, kalian bisa cari di sana. Di sana aku bermain-main seputar kartu, tarot, ya mainan-mainan aja. Dan ada juga sebuah urusan yang penting dalam hidup aku yang sedang aku jalani, yaitu aku sedang mempersiapkan beberapa parfum untuk aku pasarkan. Kalau kalian mau, kalian juga boleh ke sana. Tapi ngomong-ngomong soal parfum, siapa sih di sini yang nggak suka sama harumnya parfum, wewangian parfum? Yang mungkin saja kalau kalian lagi datang ke mall atau ke sebuah pesta, kalian tuh suka mencium bau wangi yang kalian suka banget, atau bahkan yang kalian nggak suka banget. Biasanya kalau yang suka kalian selalu cari, ini tuh baunya siapa ya? Ini aroma apa ya? Kok enak banget? Mungkin saat kalian itu menunggu seseorang di lobi hotel, menunggu saudara di sebuah restoran, tiba-tiba kalian mencium bau parfum yang begitu menawan menurut kalian, jika itu sesuai dengan selera kalian. Tapi tahukah kalian, di balik kemajuan industri parfum yang terjadi saat ini, ternyata parfum sendiri sudah melalui rentetan panjang dan turut mewarnai dunia sejarah peradaban umat manusia. Kalau kita boleh jujur, ternyata parfum sudah mulai ada dari berabad-abad yang lalu. Walaupun mungkin bentukannya tuh belum kayak sekarang canggihnya. Belum dikemas dengan botol yang menarik, wanginya juga belum banyak macamnya. Tapi setelah aku belajar soal parfum, mau nggak mau aku mempelajari banyak sekali artikel, cara meracik parfum, dan juga sejarah parfum. Dan ternyata banyak hal-hal menarik sampai fakta-fakta terbaru tentang parfum ini yang sangat menarik, yang aku pikir seru juga untuk aku bagikan kepada kalian. Oke, kita mulai saja dari sejarah parfum. Sejarah parfum itu dimulai sejak zaman Mesopotamia kuno dan juga Mesir kuno dari seseorang bernama Taputi. Siapa sih Taputi? Taputi adalah nama seorang wanita yang menciptakan parfum untuk pertama kali melalui teknik penyulingan dari bahan-bahan wewangian menjadi sebuah cairan yang beraroma enak atau beraroma harum, guys. Jadi, pada zaman Mesopotamia dan juga Mesir kuno, Taputi ini adalah seseorang yang dipercaya untuk menciptakan wewangian yang kemudian dia ciptakan dengan cara menyuling beberapa bahan menjadi sebuah cairan yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan ritual keagamaan dan juga pemakaman. Jadi di awal-awal belum dijadikan lifestyle atau belum dijadikan bagian dari gaya hidup atau kecantikan seseorang. Bahkan belum dipakai untuk menunjukkan strata ekonomi seseorang atau strata sosial seseorang. Melainkan parfum dipergunakan untuk kepentingan atau pelengkap ritual ibadah sebuah agama dan juga kematian. Sampai suatu ketika bangsa Romawi dan juga Persia pelan-pelan hari demi hari mereka menyempurnakan bagaimana cara mengolah bahan-bahan menjadi sebuah parfum, kemudian dijadikan pelengkap untuk sarana penampilan seseorang atau juga ketampanan dan juga kecantikan, guys. Seiring berjalannya waktu, bangsa Yunani kuno mulai memperkenalkan parfum dalam bentuk cairan. Jadi tadinya parfum ini sendiri bentuknya itu belum cair, melainkan seperti dupa dibakar di asap-asepin. Dan asap harumnya inilah yang dipakai untuk mengharumkan rambut, pakaian, dan juga tubuh. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Arab yang mengembangkan teknik penyulingan. Bahkan bangsa Arab ini membuat sebuah buku kimia yang membahas khusus parfum dan distilasi, guys. Berlanjut ke abad pertengahan, saat itu ada seorang biarawan asal Italia yang mengembangkan cairan parfum dengan aroma-aroma baru. Abad ke-14, satu abad setelahnya, seorang ratu dari Hungaria memperkenalkan Hungary Water. Hal ini mungkin dipicu karena kebiasaan masyarakat Eropa pada waktu itu jarang mandi, guys. Dan konon katanya mereka tuh bau-bau. Untuk menutupi aroma tubuh yang sebenarnya yang nggak sedap itu, Ratu Hungaria ini menutupinya dengan cairan yang berbau harum. Dan cairan berbau harum ini dikenal sebagai Hungary Water. Di mana sang ratu ini mulai mencampurkan cairan harum dengan alkohol supaya baunya lebih menyebar.
200 tahun setelah itu, barulah seorang ahli parfum dari seorang ratu bernama Ratu Katerina dari Prancis mulai mengembangkan lagi dengan membawa parfum ini ke Prancis, dan di sanalah justru industri parfum berkembang pesat. Baru beberapa abad setelahnya, abad ke-19, barulah industri parfum ini berkembang benar-benar pesat dengan berbagai penemuan baru dan pencampuran-pencampuran kimia yang memungkinkan minyak wangi atau parfum ini menjadi tahan lama dan beragam macamnya. Prancis menjadi pusat industri parfum dunia, dengan kota Grasse menjadi pusatnya. Hal ini dimungkinkan karena kota tersebut adalah kota di mana terdapat banyak sekali bahan baku untuk pembuatan parfum. Barulah di abad ke-20, brand-brand terkenal seperti Dior, Chanel mulai membawa parfum menjadi gaya hidup atau bagian dari dunia kecantikan. Satu abad setelahnya, pada abad 21, parfum semakin berkembang dan mulai masuk menjadi gaya hidup seseorang. Rasanya kalau orang-orang kaya itu belum pas kalau belum pakai parfum kalau mau datang ke sebuah pesta atau ke sebuah acara, ya nggak sih? Nah, biasanya parfum-parfum ini dibuat dari aroma tumbuh-tumbuhan seperti bunga, juga dicampur dengan buah-buahan, atau mungkin kayu-kayuan yang eksotis. Favorit aku yang dicampur sama buah dan juga kayu-kayuan, guys, by the way. Tapi ternyata ada beberapa produsen parfum atau pabrik parfum yang membuat aroma parfum ini sedikit beda. Entah apa tujuannya, yang jelas aku mendapati sebuah artikel di mana ternyata di dunia ini dalam sejarahnya parfum juga mengalami sebuah perjalanan unik. Ada parfum yang sengaja diproduksi oleh produsen parfum untuk kepentingan-kepentingan tertentu mungkin, atau untuk menarik pasar-pasar tertentu sehingga mereka menciptakan aroma-aroma yang cukup unik atau aneh barangkali kalau menurut aku. Sebuah rumah produksi bernama Demeter Fragrance Library mengeluarkan sebuah parfum. Produk ini nggak biasa, beda sama parfum-parfum biasanya, di mana parfum-parfum biasanya ini mengeluarkan aroma-aroma menyegarkan, aroma-aroma fruity, buah-buahan, floral dari kembang-kembang yang seger banget dan membawa kamu mungkin jadi moodnya naik gitu. Tapi produsen yang satu ini justru mengeluarkan parfum yang sengaja mengingatkan kalian kepada sebuah memori di dalam sebuah keluarga. Bukan memori yang indah seperti masa kecil atau masa remaja yang ceria, tapi ini adalah sebuah memori tentang kedukaan. Produsen yang satu ini mengeluarkan sebuah parfum dengan aroma yang mengingatkan kalian pada rumah duka. Memadukan aroma bunga putih klasik seperti lili, anyelir, gladiol, bunga krisan dengan batang dan daunnya, juga sentuhan mahoni dan juga karpet oriental. Dan aroma yang dihasilkan parfum tersebut seolah membawa kita ke dalam sebuah rumah duka. Seolah-olah kalian itu lagi berada di pemakaman seseorang. Dan kata si produsen sih, konon katanya memang sengaja dibuat demikian supaya si pengguna parfum ini selalu ingat akan kematian. Serem gak sih? Dan ternyata Demeter Fragrance Library ini juga mengeluarkan parfum-parfum beraroma unik lainnya selain rumah duka ini. Ada yang beraroma tembakau, aroma popcorn, aroma kotoran, aroma kepala bayi, aroma rumah, aroma debu, aroma cat basah, aroma cacing tanah, aroma sinar matahari. Aku sampai bingung ngebayanginnya kayak apa. Aroma lobster, bahkan aroma mobil baru, guys. Nah, produsen berikutnya yang juga sempat mempersembahkan atau memperkenalkan parfum dengan aroma unik adalah sebuah produsen bernama Four String Woman. Dari namanya aja udah nggak aneh lagi ya. Jadi, produsen yang satu ini memperkenalkan parfum dengan aroma kuda. Kuda, kalian nggak salah dengar. Di sini, produsen tersebut mengatakan bahwa jika seorang wanita memakai parfum ini, membuat si wanita itu merasa seolah-olah menjadi cowboy. Dan produsen ini juga mengeluarkan parfum dengan aroma-aroma yang unik atau sedikit nyeleneh lainnya seperti aroma jerami dan juga aroma gandum. Tapi nggak seberapa aneh sih menurut aku kalau dibanding yang pertama tadi ya. Kemudian yang ketiga ada Burger King. Ya kalian nggak salah, Burger King ternyata pernah ngeluarin parfum beraroma burger, guys. Dan parfum tersebut dinamai dengan Flamme Grill Fragrance atau ya parfum beraroma burger yang dibakar gitu, kayak daging yang dibakar gitulah ya. Karena memang betul parfum itu memiliki aroma seperti daging yang dipanggang. Dan anehnya, mungkin kalian mikir ya, emang ada yang mau beli? Anehnya parfum ini laku banget. Awalnya dibuat parfum ini beraroma daging burger panggang, kemudian dikembangkan menjadi aroma daging babi asap. Jadi kalau disemprotin ke badan kalian tuh, orang tuh kalau nyium kalian tuh kayak seolah-olah kalian tuh baru masak daging babi. Nah, yang nggak kalah unik lagi adalah parfum beraroma MacBook baru. Dilansir dari Washington Post, kolektor seni asal Australia yang bernama The Greatest Hit telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan parfum untuk menciptakan sebuah aroma baru
yaitu MacBook baru. Jadi parfum itu kalau disemprot tuh aromanya kayak tinta, kertas, busa, selotip, komputer, dan juga bau lem yang keluar pertama kali saat kalian membuka kotak MacBook baru. Nah, yang kelima yang gak kalah uniknya ini, kalau ini aku mau nih bener. Parfum beraroma uang. Seorang pembuat parfum, Patrick McCarthy, membuat sebuah aroma baru yang membuat aku tertarik sih, jujur Li. Karena parfumnya yang satu ini beraroma uang baru yang dicampur dengan aroma kekayuan. Kalian tahu kan, kalau uang baru itu ada wangi-wanginya suka beda. Kita pasti semua suka kan aroma uang baru itu. Dicampur dengan aroma kayu. Nah, buat aku yang ini masih lebih masuk akal. Karena memang aroma uang baru itu kan wanginya begitu menggoda kan guys. Nah, konon katanya parfum beraroma uang baru ini dibuat sengaja karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa aroma uang baru ini bisa membuat seseorang itu bekerja dengan lebih efisien. Dan parfum ini dibuat dua macam. Yang satu Hermione buat cewek dan His Money buat cowok. Dan dengan dibuatnya parfum ini diharapkan bisa lebih memotivasi lagi orang-orang untuk bisa bekerja lebih giat lagi, lebih rajin lagi di bidangnya masing-masing. Parfum yang keenam ini nggak kalah uniknya. Ini bahkan unik banget sih kalau menurut aku. Yaitu parfum beraroma cairan merah manusia, cairan putih kehidupan laki-laki, dan juga air liur guys. Diberi nama Secretion Magnificus. Parfum ini memiliki aroma yang merupakan perpaduan dari cairan tubuh manusia yang berwarna merah, air liur, cairan putih kehidupan dari pria, dan juga bau keringat manusia. Produsennya adalah Etude Libre d'Orange dan diperuntukkan untuk simbol kejantanan para pria, katanya begitu. Yang ketujuh adalah parfum dengan aroma aspal. Merek parfumnya adalah Sheraton Maceration, membuat parfum dengan aroma aspal. Memiliki bau jalanan kota dan juga cat yang baru saja disemprotkan guys. Yang digunakan untuk membuat grafiti di kota-kota besar itu loh. Campuran harumnya ini dibuat dari bunga mawar, aspal, bunga lili lembah, bunga nilam, kelengkeng, kunyit, magnolia, galbanum, aroma kulit sampai bunga kenanga. Mungkin kalian yang nggak pernah belajar soal parfum agak aneh ya, kok ada aroma kulit? Iya, ternyata kulit pun itu ada aromanya, bahkan laut pun itu ada aroma harumnya ternyata. Yang kedelapan adalah parfum beraroma kentang. Bau kentang goreng itu kalau kita cium kan kita langsung kadang-kadang tuh bisa jadi lapar ya kan. Kebayang nggak sih kalian kalau ada parfum tiba-tiba pas disemprot itu kalian berubah baunya menjadi bau kentang goreng. Merek parfumnya adalah Idaho yang sengaja membuat parfum dengan aroma kentang goreng, French fries guys. Nah, parfum ini dipasarkan pada tahun 2022 silam untuk merayakan Hari Valentine. Alasannya, si produsen ini mengatakan kalau kentang goreng itu adalah makanan favorit sebagian besar masyarakat. Tapi kalau buat Hari Valentine kenapa nggak aroma coklat? Itu lebih masuk akal ya. Tapi tentunya kentang goreng di sini juga dicampur dengan minyak esensial lainnya seperti minyak-minyak yang beraroma bunga-bunga tertentu guys. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah parfum beraroma rokok. Merek parfum Etude Libre d'Orange lagi. Jadi parfum yang dibuat kali ini beraroma tembakau atau rokok atau seperti rokok yang baru dikeluarkan dari boxnya. Tapi sudah dicampur dengan campuran wangi bunga melati dan juga buah aprikot supaya lebih seger gitu. Jadi nggak beneran bau rokok. Jadi dicampur tuh bau rokok, bunga melati, jerami, buah aprikot, kacang tonka, kunyit, cedar, ember, dan juga musk. Musk itu apa? Mungkin kalian kalau nggak tahu, musk itu kalau nggak salah itu bagian dari perut binatang kalau nggak salah dulunya. Tapi sekarang udah ada sintetisnya. Jadi udah ada tiruannya karena sempat dilarang. Sekarang kalau ada parfum beraroma musk itu nggak harus bunuh binatang tertentu guys. Nah memang kalau ngomongin parfum, itu mulai dari sejarahnya, keunikan-keunikannya, apa favorit kalian, favorit aku, itu nggak akan pernah ada habis-habisnya. Favorit kalian sama favorit aku seleranya pasti beda. Dan dari semua aroma unik tadi yang sudah aku sebutin di depan, ada nggak sih yang pengen kalian coba? Kalau aku pengen aroma uang dan aroma rokok. Kayaknya sih masih lebih masuk akal gitu. Atau barangkali kalian ada yang lebih aneh dari ini. Atau kalian sudah menemukan artikel yang lebih aneh dari ini. Parfum beraroma kemiskinan gitu mungkin. Oke guys, thank you banget sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan kira-kira di video selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Mungkin bahas ramal-meramal lagi. Siapakah peramal terbaik di dunia? Seru kali ya? Atau sejarah tarot di dunia ini? Bagaimana? Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.